Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah. Jadi kami di situ biasanya tersisih, artinya ya ada yang bisa libur, ada yang bisa dagang nyempil-nyempil gitu Pak. Tidak ada yang dirugikan, jadi kebijakan itu kebijakan, tapi tidak merugikan yang sudah ada. Sari berita, Pasar Muludan sudah menjadi tradisi, ciri khas dan hiburan bagi masyarakat di Cirebon. Merger Sekolah 1 Hamparan di Kabupaten Cirebon dilakukan secara bertahap. Bersama saya M. Subhan, inilah berita daerah selengkapnya. Pasar Muludan sudah menjadi tradisi, ciri khas dan hiburan bagi masyarakat di Cirebon. Pasar Mulut di Kasepuhan itu merupakan ciri khas budaya tradisi uang Cirebon. Pihak Keraton Kasepuhan Cirebon tidak akan mengadakan Pasar Muludan dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini. Hal ini pun menuai kekecewaan di kalangan masyarakat karena Pasar Muludan sudah menjadi tradisi dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad. Salah satu masyarakat Cirebon, Rusnaeti, kepada RRI mengatakan Pasar Muludan sudah menjadi tradisi, ciri khas dan hiburan bagi masyarakat Cirebon dalam menyambut bulan Mulud, sehingga sedikit aneh jika kembali ditiadakan karena dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Dengan ditiadakannya Pasar Muludan di Kasepuhan, menurut saya sih saya nggak setuju ya. Kenapa ditiadakan gitu? Karena Pasar Mulud di Kasepuhan itu merupakan ciri khas budaya tradisi uang Cirebon. Biasa setahun sekali di bulan Mulud itu ada pasar Mulud gitu. Jadi ada sesuatu yang aneh aja kalau misalkan ditiadakan. Itu udah ciri khas warga Cirebon gitu. Sampai orang jauh pun kadang menanti-nanti gitu. Kapan ada pasar Mulud di Kasepuhan gitu. Sementara Ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima Cirebon Kreatif Bersama, Akbar Mustaqim, tidak terlalu mempermasalahkan diadakan atau tidaknya Pasar Muludan di alun-alun Kasepuhan. Menurutnya, momen Muludan memang menjadi berkah bagi para pedagang, tapi biasanya PKL yang berjualan di Pasar Muludan lebih banyak dari luar Cirebon. Bukan halnya sama pedagang, sama semua masyarakat kota Cirebon yang sudah ada 3 tahun ini, kita kan ada musibah, artinya kangen masyarakat pun dengan tradisi-tradisi itu. Kalau menurut hemat saya sih, sebetulnya buat para pedagang ya momen yang menguntungkan kalau ada Mulud. Cuman yang saya sayangkan kebanyakan yang di Muludan itu kebanyakan dari luar. Jadi kami di situ biasanya tersisih, artinya ya ada yang bisa libur, ada yang bisa dagang nyempil-nyempil gitu Pak. Biasanya kalau Muludan itu PKL-PKL yang ada di situ nggak boleh jualan. Akbar menambahkan saat ini dengan alun-alun Kasepuhan yang sudah direvitalisasi mampu menarik wisatawan baik lokal maupun luar daerah, membawa berkah bagi PKL di sekitar alun-alun karena pendapatan yang meningkat dibanding sebelumnya. Alex Sunardi melaporkan. Dan berikut pendapat masyarakat yang berhasil kami himpun mengenai Pasar Rakyat Muludan yang ditiadakan. Saya Wandi dari Kerucuk. Yang menurut saya tidak ada Pasar Muludan ya untuk tahun ini. Menurut saya bagus sih, biar tidak terlihat kumuh lagi alun-alun Kasepuhan. Yang penting bagi saya yang ditiadakan itu jangan sampai hilang itu ya tradisinya. Tradisi Muludan itu harus ada. Kalau misalkan pasar rakyatnya itu ditiadakan ya nggak apa-apa sih, demi kerapihan aja di sekitar alun-alun Kasepuhan. Menurut saya itu ya. Nama saya Mim Atika Aulia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tanggapan saya terkait tidak adanya pasar Muludan lagi, yang pertama tuh ya bagi saya nih remaja gitu kan, kayak sepi gitu, nggak ada kemidi-kemidi gitu kan. Biasanya kan orang-orang apalagi remaja gitu ya ke Muludan yang ngincernya tuh naik kemidi gitu kan. Ya intinya naik nggak ada kemidi gitu, terus kayak kurang aja gitu jadinya Muludannya gitu kan. Ya mungkin itu aja sih Pak. Menanggapi tidak adanya pasar malam Muludan di Keraton Kasepuhan atau biasa digelar di alun-alun Kasepuhan, itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena memang alun-alun Kasepuhan saat ini sudah baik, sudah bagus, dan pasar malam Muludan itu bisa dipindahkan atau dilaksanakan digelar di Keraton Kanoman, sehingga baik Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman pada saat bulan Mulud tahun ini bisa terus meningkatkan
meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai budayawan Cirebon menyayangkan pasar rakyat pada Muludan di area alun-alun Kasepuhan ditiadakan, kita akan ikuti wawancaranya bersama budayawan Cirebon Akbarudin Sucipto di Pandulengga Ferdiansyah. Terkait pasar rakyat pada Muludan nih, kita ketahui kan udah 3 tahun ini tidak ada pasar rakyat di area alun-alun Keraton Kasepuhan nih. Kalau Pak Akbar melihat dengan ditiadakannya pasar rakyat pada momen Muludan, bagaimana nih Pak Akbar pendapatnya? Kalau hemat saya, secara pribadi, saya sangat menyesalkan. Jadi saya sangat sesalkan kenapa event yang oleh masyarakat secara turun-temurun dikenal sebagai Muludan ya. Walaupun orang ada yang juga menyebut pasar malam atau pasar senggol atau apalah dan sebagainya, karena aktivitas ekonominya itu ada di garis depan gitu tuh Mas ya, di permukaan, sehingga yang terlihat itu kan adalah pasar. Jadi kenapa kemudian ditiadakan, bagi saya itu sangat saya sesalkan. Kenapa saya sangat sesalkan demikian? Karena kembali misalnya kan begini, ini saya bicara konteks event kultural yang diharapkan oleh pariwisata itu kan membludaknya ataupun maraknya kunjungan, meningkatnya kan kunjungan. Ya. Nah, setiap tahun Cirebon kalau Muludan itu di 5 hari terakhir, artinya dari mulai tanggal 5 Mulud sampai 12 Mulud itu didatangi oleh hampir 1 juta, bahkan mungkin 2 juta orang. Jadi untuk target pariwisata domestik ataupun internasional misalnya, itu sebetulnya menarik. Bagi saya, kalaupun kemudian yang jadi persoalan adalah alun-alun Sangkala Buananya itu sudah ditata, sudah diperbaiki dengan biaya yang tidak sedikit, sama hampir 10,7 miliar ya. Tapi yang tidak boleh kita lupa adalah efek dari pasar Muludan setiap tahun itu, ketika misalnya taruhlah pengunjung di Cirebon di 5 hari terakhir itu misalnya dalam 1 hari ada 1 juta saja, dan 1 juta orang ini umpamanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan parkir atau transportasi mereka, angkot, beca dan sebagainya, kemudian makan minum di angka 50.000 saja. Maka dalam 1 hari di bulan Mulud itu ada perputaran uang hampir 50 miliar ya, uang yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menata alun-alun itu, ketika diukur dengan apa yang didapat secara ekonomi pada saat Muludan itu diselenggarakan, itu tidak ada apa-apanya Mas. Cirebon selama Muludan itu bisa, perputaran uang yang terjadi di Cirebon itu bisa sampai 300 bahkan 500 miliar. Itu yang estimasi saya gitu. Pihak Keraton Kasepuhan tidak mengizinkan untuk para pedagang di pasar Muludan ini untuk berjualan di area alun-alun Kasepuhan. Apakah mungkin bisa dipindah ini Pak ke area-area keraton-keraton yang lain ini Pak? Sebetulnya kalau di bulan Maulid itu connecting Mas. Ya. Semuanya saling terhubung antara Keraton Kanoman, Keprabonan, Kasepuhan, Kecerbonan, itu kan di lokasi yang tidak jauh kan gitu tuh. Nah, yang saya sangat sesalkan di sini lagi adalah sebetulnya itu tidak harus ditiadakan secara permanen. Yang harus ditiadakan itu kesan kumuhnya, kesan tidak bersihnya, kesan tidak rapihnya, kesan tidak tertibnya. Nah, yang perlu ditiadakan itu adalah hal demikian. Nah, tinggal kreativitasnya yang di recovery, ada pembaharuan. Misalnya dijadikan sebagai Muludan Fair, seperti Jakarta Fair. Tenda-tendanya pun misalnya diberi blok-blok tersendiri, mana pedagang makanan, mana pedagang sandang, mana pedagang mainan dan sebagainya, mana untuk tempat hiburan dan lainnya kan. Nah, tinggal penataan seperti itunya saja, karena kalau Muludan itu kita tanpa harus membayar dan menyewa I.O. semahal pun orang datang sendiri Mas. Pak, mungkin ada pesan ini untuk pihak pemerintah maupun pihak keraton untuk memikirkan pasar rakyat tradisional ini nih, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ini harus ditata ini Pak. Baik, kekayaan dan modal utama bagi kita yang ada di kota Cirebon adalah hasanah beragam kearifan lokal yang itu berangkat dari masa lalu. Modal peradaban kita adalah itu, dan ini bisa kita gunakan kalau ditata dengan baik untuk menjemput masa depan Cirebon di masa yang akan datang, sehingga
segala apa yang itu merupakan tuntunan, apalagi ketika bicara Maulid Nabi adalah berusaha mensyiarkan pesan-pesan ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam berniaga ataupun melakukan ekonomi kreatif secara jujur dan rajin gitu kan ya. Maka semoga ini bisa diupayakan, dan harapan saya semoga Muludan yang selama ini dikesankan tradisional itu bisa ditata dengan lebih baik, seperti Jakarta Fair ataupun event-event lain yang lebih modern. Seperti itu, Mas. Baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon mengusulkan 1 hari dalam sepekan untuk mengenakan kostum khas Cirebon bagi pegawai di lingkungan Pemda Kota Cirebon. Bersama dengan itu, pada hari yang sama juga menggunakan bahasa Cirebon dalam berinteraksi. Langkah tersebut merupakan salah satu strategi untuk melestarikan budaya. Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menjelaskan pihaknya mengambil inisiatif dan melakukan uji coba sejak awal September 2022, di mana setiap hari Selasa, seluruh pegawai di Disbudpar Kota Cirebon mengenakan pakaian khas Cirebon. Pihaknya berharap tidak hanya untuk lingkup pemerintahan, melainkan juga lingkup pendidikan hingga swasta seperti mal, perbankan, hotel, dan ruang publik lainnya. Puluhan warga di Kabupaten Kuningan melakukan aksi mendorong motor sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi protes disampaikan di gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Salah seorang orator aksi, Endin Kholidin, mengatakan kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat, sebab saat ini masih terpuruk akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, kenaikan harga BBM secara otomatis memicu kenaikan harga barang dan jasa, sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Sementara Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi, mengaku sejak 1 bulan terakhir sudah banyak menerima aspirasi, khususnya terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Saat sidang paripurna Hari Jadi Kuningan, pihaknya sudah bersikap secara tegas melalui kelembagaan menolak harga kenaikan BBM bersubsidi. Soal sejumlah gelombang aksi penolakan harga BBM, DPRD Kuningan juga menawarkan agar dapat mengawal sikap penolakan kenaikan harga BBM untuk disampaikan ke DPR RI. Merger sekolah satu hamparan di Kabupaten Cirebon dilakukan secara bertahap. Jadi kebijakan itu kebijakan, tapi tidak merugikan yang sudah ada. Adanya sejumlah persoalan di sekolah dalam satu hamparan membuat merger atau penggabungan 2 sekolah dilakukan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, mengatakan salah satu permasalahan utama adalah kurangnya jumlah guru, terutama yang berstatus pegawai negeri. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya jumlah kepala sekolah. Pertama, awal kita permasalahan yang utama adalah masalah sumber daya manusia. Kabupaten Cirebon mengalami hampir seluruh sekolah itu kekurangan jumlah guru. Jumlah gurunya luar biasa kita kekurangan, khususnya untuk yang pegawai negeri ya. Yang pegawai negeri kalau honorer masih banyak, tapi yang untuk pegawai negeri kita sangat sekali kekurangan. Dari kekurangan guru itu juga kekurangan kepala sekolah. Ronianto mengatakan persoalan juga terjadi saat penerimaan peserta didik baru PPDB, di mana beberapa sekolah satu hamparan yang timpang jumlah muridnya. Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengatakan merger akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan tersebut telah dikaji dan tidak boleh ada yang dirugikan. Dari kajian-kajian dari berbagai aspek, baik itu tadi pengurangan karena kekurangan guru, juga anggaran, juga dari permasalahan-permasalahan yang ada. Itulah maka kami sebagai Bupati setelah itu, kalau untuk itu kita di merger. Tapi alon-alon asal kelakon, tidak ada yang dirugikan. Jadi kebijakan itu kebijakan, tapi tidak merugikan yang sudah ada. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, mengatakan dirinya setuju dengan adanya merger, terutama bagi sekolah dalam satu hamparan yang muridnya sedikit, karena biaya pendidikan dan biaya rehab sekolah rusak cukup berat.
kami setuju sekali kalau misalkan memang dalam satu hamparan itu salah satunya kalau misalkan memang muridnya sedikit harus belajar. Karena apa? Beban biaya pendidikan, beban biaya untuk rehab dan lain sebagainya sangat berat sekali. Sekolahan kita di Kabupaten Cirebon banyak sekali yang rusak. Rencananya pada bulan Oktober akan ada 5 sekolah yang dilakukan merger, yaitu SD Negeri 1 dan 2 Kedung Jaya, SD Negeri 3 dan 4 Cipejuh Wetan, SD Negeri 1 dan 2 Ciawi Asih di Susukan Lebak, kemudian SD Negeri 1 dan 2 Pabedilan Wetan, dan SDN 1 dan 2 Ambulu di Kecamatan Losari. Aura Aulia melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu mengajak masyarakat untuk menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Dr. Wawan Ridwan mengatakan, GERMAS adalah tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup sehat. Untuk mendukung penerapan GERMAS yang harus dilaksanakan masyarakat, yakni tidak merokok, melakukan aktivitas fisik dan mengecek kesehatan secara rutin, serta memperbanyak makan sayur dan buah. Berita olahraga. Berita olahraga. Dua 20 pegulat Kota Cirebon siap bertarung di ajang babak utama Porprov Jawa Barat dengan target juara. Kita menghasilkan sesuatu yang memang harus menjadi hal yang utama. Tercatat 20 pegulat Kota Cirebon telah disiapkan untuk mengikuti ajang babak utama Porprov Jawa Barat tahun 2022 di wilayah Jabar. Kepada RRI, Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Kota Cirebon Atep Kosasi mengatakan bahwa semua pegulat baik putra dan putri telah disiapkan dan tinggal bertempur untuk meraih medali emas di ajang Porprov di semua nomor pertandingan. Proses latihan pun tegas Atep sudah dilakukan dengan pola optimal baik fisik dan teknik. Atep yakin semua pegulat Kota Cirebon akan berkontribusi dalam menghasilkan prestasi untuk Kota Cirebon. Kita menghasilkan sesuatu yang memang harus menjadi menjadi hal yang utama ke depan, apalagi dalam menghadapi Polda yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita selalu menyumbangkan medali emas untuk Kota Cirebon. Sejauh ini tegas Atep, pihaknya pun terus berkoordinasi aktif dengan KONI Kota Cirebon terkait berbagai hal hingga waktu dan tempat pelaksanaan serta lainnya untuk ajang Porprov Jawa Barat. Dengan hal itu, tandas Atep, maka semua atlet akan lebih fokus dalam bertanding dari babak awal hingga laga pamungkas dengan target juara. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Cirebon Hajahwati Musilawati pun optimis dengan segudang pengalaman para pegulat Kota Cirebon yang handal, cabang olahraga gulat akan kembali membawa banyak medali emas di ajang Porprov Jawa Barat untuk Kota Cirebon tercinta. Hajahwati juga menghimbau untuk cabang olahraga lainnya agar lebih fokus dalam mempersiapkan timnya selama berlatih sampai pelaksanaan Porprov Jawa Barat berlangsung. Aji Satria melaporkan. Mendengar laporan tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi hari ini, saya M. Subhan. Selamat pagi.